Sahabat Kompas, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tengah gundah. Pasalnya, suara pemilih belum juga tembus 4% ambang batas parlemen. Padahal, berbagai manuver sudah dilakukan partai politik ini, termasuk mengidentifikasikan diri sebagai Partai Jokowi. Segenap strategi dan upaya mengkapitalisasikan sosok Presiden Joko Widodo telah habis-habisan dilakukan. Lantas, kenapa dukungan pemilih belum juga meroket? Jika tidak juga tembus ambang batas parlemen, bagaimana pula nasib PSI dalam perpolitikan mendatang? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya, Bestian Nenggolan, dalam Bongkar Data. Pemilu 2024 kali ini sejatinya menjadi momen terbaik PSI. Partai yang didirikan 14 November 2014 ini punya modal simbolik yang tidak main-main, yaitu sosok Presiden Joko Widodo. Modal Jokowi termanifestasikan dalam diri putra bungsunya, Kaisang Pangarep, yang menjadi orang nomor 1 PSI sejak 25 September 2023 bersamaan dengan meningkatnya tensi pemilu. Bahkan, semasa kampanye pemilu lalu, partai ini dengan lantang menyatakan PSI Partai Jokowi. Sayangnya, sosok Presiden Jokowi pada partai ini belum menjamin lonjakan surplus dukungan pemilih. Mengacu pada hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum, hingga hampir 2/3 dari total suara pemilih yang masuk, posisi PSI belum juga menjanjikan. Sejauh ini, suara PSI baru mendekati 2,5 juta pemilih, atau sekitar 3,1% suara. Meskipun dalam hari-hari terakhir perhitungan KPU, publik dikejutkan dengan lonjakan peningkatan suara PSI, namun capaian tersebut belum juga menembus 4% pemilih. Hasil hitung cepat pemilu legislatif 2024 yang dilakukan Litbang Kompas pun mengonfirmasikan capaian PSI, yakni 2,8% dukungan. Artinya, dengan margin of error survei sebesar 1%, maka suara dukungan pemilih partai ini diprediksi maksimal 3,8% saja. Proporsi sebesar itu belum menjaminkan partai ini melenggang dengan leluasa melalui ambang batas parlemen. Sahabat Kompas, faktor Jokowi yang dinanti nyatanya tidak sepenuhnya mendongkrak posisi dan capaian PSI. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Mengacu pada hasil survei pasca pemilu atau exit poll Litbang Kompas, kehadiran faktor Jokowi ternyata berbeda dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pada pemilu presiden, faktor Jokowi memang signifikan menjadi salah satu determinan penentu kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Akan tetapi, dalam pemilu legislatif, faktor Jokowi tersebar secara proporsional pada partai-partai politik yang berlaga dalam pemilu 2024 dan tidak terkonsentrasi pada partai semacam PSI yang secara terang-terangan mengklaim partainya Jokowi. Hasil exit poll mengungkapkan 3 partai papan atas, yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra menjadi pilihan terbesar para pemilih yang pada pemilu sebelumnya memilih Jokowi. Di sisi lain, hanya 3,4% pemilih Jokowi yang dalam pemilu kali ini memilih PSI. Mencermati hasil pemilu 2024, bukan hanya faktor Jokowi saja yang seolah enggan berlabuh pada PSI.
PSI yang juga mengidentifikasikan dirinya sebagai partai orang muda ini faktanya belum menjadi rujukan mayoritas kalangan muda di negeri ini. Hasil beragam survei pemilu yang dilakukan Litbang Kompas, baik survei sebelum pemilu ataupun sesudah pemilu, mengungkapkan kalangan muda tidak dengan sendirinya memilih partai yang mengidentifikasikan dirinya sebagai partai orang muda. Hasil exit poll Litbang Kompas misalnya menunjukkan kalangan pemilih mula atau mereka yang baru pertama kali memilih pada pemilu kali ini tidak banyak yang memilih PSI. Tercatat hanya 4,5% pemilih mula yang mengaku memilih PSI. Bagi pemilih usia 24-40 tahun yang sudah memiliki pengalaman pemilu juga tidak terkonsentrasi memilih PSI. Hanya 3,8% kalangan ini yang melabuhkan pilihan ke PSI. Proporsi kalangan muda yang memilih PSI masih jauh di bawah partai Gerindra, Golkar, ataupun PDIP. Sahabat Kompas, harapan lolos dalam ambang batas parlemen menjadi penantian terbesar PSI. Namun, dihadapkan fakta hingga saat ini belum terlampauinya 4% dukungan pemilih tidak kurang menjadi potensi ancaman masa depan politik PSI. Jika tidak lolos, artinya kiprah PSI tidak akan berbeda jauh dengan kondisi selama 10 tahun semenjak pendiriannya, yaitu bersuara sebatas DPR daerah dan tidak dalam panggung DPR pusat. Bagi partai yang sudah terbilang sangat populer dalam ingatan publik, tentu saja menjadi serba ironis. Sampai jumpa pada edisi Bongkar Data berikutnya.